kampus ke TNI. Selamat sore Dr. Brenda, Dr. Arif, serta para peserta rapat sekalian. Maaf, sejujurnya kami akan hadir pada pertemuan sore hari ini, namun dikarenakan ada kegiatan yang bersamaan, ada rapat ruang rapat 5, jadi sudah tidak hadir. Mungkin menurut kami perkenalan saja buka saya jawab ya dok ya. Mungkin izin ibu sebelumnya mungkin untuk perkenan mohon izin kepada Bapak Kolonel Dr. Arif mungkin ingin menyampaikan Bapak keperluan yang diperlukan Bapak. Standar muda Aceh. Ya, standar muda Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keperluan yang diperlukan di lapangan Bapak ini. Ya paling masak-masak rutin, kalau masak-masak ini enggak kan, males. Kalau masak rutin, masak sehari-hari, kalau kita masak siapa yang ada yang kolom ngemes? Ya kayak 17 Agustus semalam, kami kan turunan kan, pulang acara kami tonton sore di Keramat Asam. Dan berapa kami pulang bener, saya Rina Butuh. Jadi sore kami itu pasti teman-teman itu saya beli hilang. Tapi cuma ada sore. Iya, jam begini kan. Banyak bumbu-bumbunya semuanya, sakenya, risottonya. Bedanya enak. Beli. Besok 90 udah di sini ya. 10. Berarti masakan ini mereka timbangan. Bukan ya.
awal Pemkab pagi, sore juga gitu. Ada juga di DPR. Kenapa nggak dipotong? Kayak gitu kan? Bisa tuh mana tidak ada. Padahal nggak ada sekretaris dinas ini ada di bagi-bagi dengan apakah di mana? Ada lupa. Ada lupa. Di luar MOP MUI ya, karena MOP MUI kan memang langsung dari pusat rujukannya. Jadi untuk tadi disampaikan Dokter Arif bahwa ada pemeriksaan swab antigen, kemudian ada pemeriksaan darah dan sebagainya gitu sebelum mereka masuk ke ruang pidana. Mohon nanti ditunjukkanlah warna pakaian kita, artinya 3 latar kesehatan ini kita tampilkan sesuai dengan BKKBN. Nanti diatur demikian dari pihak BKKBN daerah dan juga dari PSDA semua bantuan. Terima kasih banyak Dr. Sofian. Pak Sofian ada tanggapan? Ya, terima kasih Bu Direktur. Kami tambahkan sedikit barangkali karena ini kita mengundang OPDKB terdekat dengan Kota Medan yang membackup kita. Mungkin mereka saya takut jangan hanya mendengar tapi belum kita berikan apa perannya barangkali. Kenapa kita undang ini teman-teman dari OPD terdekat? Karena apa? Karena kita kan punya target untuk MOP. Sementara di satu sisi Medan itu sudah realisasi semua BOKB-nya untuk MOP. Setelah kami lakukan evaluasi, kami melihat ada di Serdang Bedagai ada 7 akseptor lagi yang barangkali belum terrealisasi. Kemudian ada di Kabupaten Langkat juga sekitar 8 akseptor. Jadi mungkin ini bisa kita mobilisasi ke Medan, seperti kemarin pembicaraan kita dengan Bu Direktur, sehingga teman-teman bisa bekerja sama dengan Babinsa yang ada di wilayah ini untuk menggarap akseptor ini dan dibawa ke Lanut. Nah, di situ barangkali posisi teman-teman dari baik dari Serdang Bedagai, dari Serdang, Binjai dan Langkat. Ini memang ini nanti teknis nanti tanggal 18 akan kita undang lagi. Kita akan diskusikan lebih matang. Tapi ini salah satu pentingnya kita mengundang teman-teman dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan roadshow ini. Itu barangkali Bu Firda yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman dari OPDKB. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Sofian sudah diingatkan. Jadi Bapak Ibu dari OPDKB mohon izin juga kami mengundang di daerah-daerah penyangga wilayah Kota Medan tadi. Mengingat ada beberapa memang pembiayaan yang memang sudah tidak tersedia, tapi kemudian kami juga ingin membantu dari Bapak Ibu sekalian untuk mencapai target di wilayah Bapak Ibu dengan momen ini. Artinya kesempatan kita juga memang kalau memang ada MOP bisa digerakkan ke Kota Medan. Kemudian mungkin ada lagi kalau memang ada yang lain itu silakan nanti dikomunikasikan di tanggal 18. Kami mohon dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu dari OPDKB Kabupaten Kota penyangga sekitar Kota Medan untuk bisa membantu pelaksanaan kegiatan ini. Kalau memang ada hal yang disampaikan silakan kami berikan waktu. Tapi mungkin satu Pak Sofian tadi diingatkan Dokter Arif untuk kalau memang ada MOE mengenai palopering Pak Sofian. Tadi disampaikan apakah dari Sumatera Utara ini masih memiliki stok untuk palopering karena tadi nanti di hari Minggu ini akan coba dites kalau saya tidak salah. Mohon konfirmasinya Pak. Untuk hari Bu Direktur dan akan segera nanti kita OPDKB dan untuk membuat permintaan darurat supaya sebelum hari H nanti sudah kita distribusikan ke Kota Medan. Provinsi ada berarti ya Pak? Di provinsi tersedia? Ada stok kita, nanti akan segera kita komunikasikan dengan Dinas PP dan KB Kota Medan untuk membuat surat permintaan darurat supaya kita distribusikan ke sana sehingga nanti Medan lah yang mendistribusikan ke apakah ke Lanut rumah sakit yang tempat untuk pelayanan nanti. Kemudian juga satu lagi barangkali kita belum pasti juga ini Medan ini memang terus terang saja Bu Firda ya Bu Dewi di sini ada ya apakah 100 ini bisa kita penuhi tapi kita sebenarnya dari provinsi berharap bisa memenuhi tapi tidak tertutup kemungkinan juga 100 Dokter Arif datang dari Jakarta ini rasanya nanti kan kurang maksimal. Jadi nanti ini juga sangat kami harapkan nanti, tapi nanti ini kita diskusikanlah di rapat internal kita di Sumatera Utara. Itu barangkali sekali lagi saya koreksi Bu Firda. Kalau tadi Ibu menyampaikan target IUD
100 oke. Target implan kita kalau tidak salah kemarin pembicaraan kami dengan Bu Dewi itu 400. Ya. Nah, karena kita mengantisipasi ketersediaan akseptor MOW dan MOP tadi kita tutuplah Di dengan sini implan. yang nanti Jadi kan target di dalam implan itu 100. Nah, yang mana 400 sehingga Kita ke Aceh. Ke Aceh atau mungkin ada hal yang masih belum untuk Sumatera Utara? Silakan Bapak Ibu. Mau tanya gitu terkait dengan pengangkutan akseptor. Mungkin nanti kami minta bantuan rekan-rekan yang ada di Subcowil atau mungkin Serdam bagi urusannya Serdam untuk mendatangkan akseptor. Mungkin mekanismenya nanti dok tolong didiskusikan dengan teritorial setempat terkait dengan pengangkutan ini. Kalau untuk yang IUD implan tuh juga bantuannya dari TNI juga untuk pengangkutannya sebanyak 400 orang dari 100 target tadi, atau hanya MUP-nya saja? Ini nanti perlu didiskusikan mungkin dengan teman-teman mungkin dok secara teknis seperti apa. Kalau memang bisa dibantu ya mungkin sekalian. Tapi gimana Pak Sofyan, ada tanggapan untuk yang IUD dan implan pesertanya? Masih di mute Pak? Mohon izin masih di mute. Pak, silakan Pak. Sebenarnya itu begini ya, kalau kita ini kan Kota Medan itu kan ada 21 kecamatan. Ini yang prioritas kita di backup dari TNI itu kecamatan-kecamatan yang terluar. Mungkin contoh barangkali kalau akseptor kita dari wilayah Polonia, karena itu kan lalu itu ada di Polonia, kecamatan Polonia itu mungkin tidak harus pakai pengangkutan, cukup mereka datang sendiri atau mungkin kecamatan-kecamatan terdekat. Jadi intinya tidak seluruhnya barangkali akan kita butuhkan bantuan transportasi dari pihak TNI dalam rangka pengangkutan baik IUD, implan maupun MOW. Seperti itu barangkali Bu yang bisa kami berikan komentar. Dan kalau makan Bu Dewi kan ada Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya, Dr. Zatia tadi ingin menanggapi. Baik, mungkin ini nanti ketika teman-teman di daerah berbeda berkoordinasi satu dengan yang lain terkait dengan pengangkutan dan sebagainya. Ya, betul dok. Ya mungkin nanti kita serahkan kepada teman-teman tadi yang terdekat mungkin bisa langsung, yang wilayah yang mana yang memang perlu dibantu untuk dijemput dari teman-teman jajaran TNI. Demikian mungkin ya dok. Mohon izin kalau memang boleh dari Sumut misalnya sudah tidak ada, mohon izin Bapak Ibu apakah dari Sumatera Utara masih ada yang ingin hal-hal yang ingin diklarifikasi atau ingin disampaikan, kami persilahkan dari Sumatera Utara sebelum kita beralih ke Aceh. Apakah sudah cukup? Boleh saya tambahkan Ibu? Demikian. Siap, boleh, silakan. Silakan, Dr. Arif. Ya, kalau memang harus ada keunikan ya, jadi tidak monoton di satu tempat itu rumah sakit lagi, tempat lagi gitu. Pernah terbersit waktu pertama koordinasi dengan Kasdam Bukit Barisan untuk menggunakan Rukit Lab itu ya, yang di TNI itu bisa dilakukan tadinya di Istana Maimun. Saya kira itu kegiatan demo masak di Istana Maimun, kegiatan MOMO juga satu tinggi di Istana Maimun dengan menggunakan Rukit Lab yang dipunyai oleh Kasdam satu Bukit Barisan, dan itu mungkin itu bisa ada keunikannya di situ menurut saya itu ya, kalau memang Panglima berkenan supaya ada di suatu tempat itu tidak monoton yang sama gitu homogennya, jadi kita ada satu keunikannya. Barangkali itu bisa dipertimbangkan. Mohon izin dengan Kasdam mungkin bisa menjelaskan. Terima kasih. Ya. Silakan Dr. Zatia. Ya, mungkin dari hari ini, kalaupun kemarin kami juga kurang paham Pak Bantigaster itu kenapa menyampaikan tidak sebagai dari Istana Maimun gitu ya untuk kegiatan MOP-nya. Misalkan pun tidak dilaksanakan di Istana Maimun, andaikan kita tetap menggunakan rumah sakit lapangan yang dimiliki oleh Kesdam, kemudian digunakan di misalkan di Polsek gitu seperti itu, ini kan bisa saja dikolaborasi kan, terutama ya artinya bisa dikerjasamakan kan antara misalkan Kesdam punya Rukit Lab,
kemudian tempatnya di kosek misalkan gitu karena tidak memungkinkan harus pakai terpal dan sebagainya. Kita punya rumah sakit lapangan. Ini bisa dibicarakan ya, Dokter Ana? Bisa ya. Jadi tolong mungkin teman-teman yang dari Sumatera Utara bisa mendesain ini seperti apa supaya punya keunikan gitu untuk kegiatan yang dilaksanakan di Sumatera Utara. Dan memang pesanan dari kampus ini tidak ada satupun yang menonjol di antara 3 materi, nanti semua harus menonjol gitu, darat, laut, dan udara. Saling berkolaborasi. Demikian, terima kasih. Siap oleh anak polisi dengan kampus dan Bukit Barisan. Nanti kalau memang ada hal-hal yang masih ingin dikomunikasikan, kita ada grup. Saya juga sudah mengundang untuk Pak Sofian admin dan juga Pak Rozali. Mungkin nanti kalau memang ada yang ingin ditambahkan dan perlu kita buat diskusi lebih intens lagi, silakan nanti di grup khusus untuk Sumut dan Aceh. Mungkin selanjutnya saya mohon perkenan Ibu Dr. Zelvia, mungkin untuk sedikit sebelum penutupan ya Dok, silakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Firda. Mungkin dari kami ke depan kolaborasi kita akan semakin lebih mantap, kemudian koordinasi kita juga kami harapkan juga makin tambah lebih erat, baik di Sumatera Utara maupun di Aceh, Provinsi Aceh. Jika nanti ke depan kegiatan ini bisa berlangsung, ini merupakan bentuk kolaborasi antara TNI kemudian BKKBN. Demikian, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Dr. Zelvia. Oh iya, Dr. silakan Dok. Jadi di grup di WA grup nanti saya akan buatkan slide untuk slide untuk sebagai acuan apa yang harus dipersiapkan lebih lengkap lagi. Nanti saya kasih slide-nya bisa dibaca dan bisa dilihat oleh rekan-rekan dari Medan dan Manado. Ya, terima kasih. Siap Dokter, terima kasih banyak. Baik, ya Bapak Ibu, baik terima kasih banyak atas kehadirannya. Baik Bapak Ibu yang ada di jajaran BKKBN maupun yang ada di jajaran TNI atas kehadirannya dan meluangkan waktu untuk pertemuan kita persiapan kegiatan Rasul Ibu Ketua Umum Dharma Pertiwi di tanggal 25 dan 26 Agustus ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyiapkan dan juga nanti pada saat pelaksanaan kegiatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Ibu Dr. Zelvia. Terima kasih sudah mendampingi kami. Dr. Arif terima kasih banyak, dan Bapak Ibu sekalian baik jajaran TNI maupun BKKB dan pemerintah daerah OPDKB yang telah hadir bersama kami. Kami akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.